Saya udah mendaftarkan merek di DJKI itu 100 lebih. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, banyak banget nih teman-teman yang nanya, biasanya merek itu ditolak gara-gara apa sih? Nah, di video ini saya bakal bahas penyebab yang paling banyak menyebabkan merek ditolak itu apa. Langsung aja, saya bakal jelasin pakai papan tulis biar lebih gampang ya, dan lebih gampang ngejelasinnya, lebih gampang dicernanya juga. Langsung aja ke intinya. Pendaftaran merek ditolak karena apa? Yang pertama, sama secara penulisan ya. Sama secara tulisan dengan merek lain ya. Contoh, misalkan ini kan apa namanya, spidol. Spidol ini kan snowman. Ada spidol namanya snowman. Nah, kalau teman-teman punya merek spidol juga atau alat tulis terus namanya snowman juga, penulisannya sama SNOWMAN, itu 100% akan ditolak karena dianggap meniru brand yang sudah ada dan dianggap mau menjatuhkan brand ini gitu. Jadi ditolak karena tulisannya sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu sama secara pengucapan. Sama secara pengucapan. Contoh misalkan yang ini, spidol mereknya snowman, teman-teman bikin spidol lagi namanya slowman misalkan ya, secara penulisan beda ya, snowman dan slowman beda, tapi secara pengucapan itu mirip, snowman, slowman. Nah, makanya slowman kalau kita daftarkan mereknya kemungkinan akan ditolak ya, karena akan sama dengan merek snowman spidol ini gitu ya. Jadi nggak cuma secara penulisan tapi secara pengucapan ya. Contoh lain misalkan slowman misalkan ya, slowman secara penulisan lebih beda lagi, hurufnya lebih sedikit, tapi secara pengucapan tetap mirip, snowman, slowman, slowman ya. Bahkan ketika diganti hurufnya misalkan jadi pakai Z, slowman misalkan, slowman, ini akan dianggap sama dengan snowman gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau bisa bikin merek itu, satu, jangan nyontek lah sama orang. Misalkan ada brand sukses namanya snowman, terus nama merek kita tuh jangan dimirip-miripin snowman, nggak usah gitu, nggak usah nebeng-nebeng merek lain gitu. Kita pakai merek nama kita sendiri yang ide namanya itu nggak orang pikirin gitu. Dan jangan apa, ngakal-ngakalin mirip-mirip brand yang udah terkenal, itu kemungkinan besar itu ditolak ya. Lanjut, penyebab yang ketiga nih adalah sama secara logo atau visualnya ya. Saya pernah dapat WA dari netizen ya, dia mereknya saya lupa ya, cuman dia logonya ditolak karena ada icon mirip logo McLaren. McLaren itu brand mobil ya, kan logo McLaren tuh gini, McLaren, McLaren ya. Nah, terus di ujungnya tuh ada semacam gini, semacam bintang ya, bintang gini nih. Nah, sedangkan netizen yang WA ke saya itu dia pakai nama lain, sama beda lah, beda banget namanya. Secara tulisan, secara pengucapan jauh dari kata ini gitu. Nama lain lah. Nama lain. Tapi di ujungnya mirip, ada tanda bintangnya. Ditolak, guys. Ditolak sama DJKI. Dan tidak bisa banding. Udah banding pun tetap ditolak. Karena identitas ini yang bulan sabit ini sama persis dengan McLaren. Terus penempatannya juga di ujung namanya gitu. Sama, ditolak, guys. Jadi gitu ya. Merek kalau bisa visualnya beda dengan orang lain, logonya beda dengan orang lain, jangan ngikut-ngikutin ya. Misalkan ada teman mau bikin brand apa, misalkan kuliner, bakso misalkan, atau kafe, atau minuman kekinian, terus kita coba mirip-mirip tuku logonya, mirip-mirip si boba logonya, jangan, karena semakin mirip ya ditolak gitu ya. Lanjut poin yang keempat. Yang keempat adalah saya nyebutnya ngakal sih dia. Ngakal apa ya, bahasa Indonesia apa yang ngakal ya? Ngakalin atau apa ya?
curam lah. Contoh gini, misalkan ini kebun desain ya. Kebun desain. Kebun desain ini mereknya sudah terdaftar ya, sudah terdaftar sebagai studio desain grafis gitu. Teman-teman mau buka jasa desain juga nih, namanya kebun juga, otomatis kan ditolak karena tadi secara tulisan sama, secara pengucapan sama, walaupun logonya beda tetap ditolak. Terus sama teman-teman tuh dikasih nih, jadi dirubah ujungnya, jadi kebun kreatif misalkan. Ini ditolak juga guys. Kalau dua huruf kayak gini, dua kata kayak gini, terus diganti huruf belakangnya doang, itu ditolak ya. Karena biasanya kan kalau dua kata, huruf belakangnya itu adalah tentang produknya atau tentang jasanya. Kayak ini kebun desain, berarti jasanya jasa desain gitu. Terus diganti doang desain sama kreatif. Ini kan brandnya tetap kebun. Ditolak gitu. Pasti ditolak. Terus misalkan ada juga tuh yang suka tambahin Indonesia deh. Misalkan ada orang pengen daftar juga kebun desain Indonesia ya. Indonesia. Ini ditolak juga guys gitu. Jadi penambahan kata tidak membuat merek menjadi lolos ya. Tapi harus diganti. Ini yang bermasalah itu kebunnya gitu, bukan si ininya ya. Gitu. Itu yang poin keempat. Banyak banget orang yang ngekalin. Ya, atau ditambahin depannya misalkan jadi kebun desain. Jadi misalkan di kebun desain misalkan. Di kebun desain. Sama, ini dianggap sama DJKI karena intinya adalah di kata kebunnya gitu. Jadi misalkan kita udah punya nama bisnis, ketika dicek ternyata udah ada, itu jangan ngakal-ngakalin jadi ditambahin kata, ditambahin depannya, itu otomatis ya bakal ditolak gitu. Cara kerjanya bukan seperti itu, bukan diakalin, tapi harus diganti namanya ya. Terus lanjut lagi, yang kelima ya, ini sesuai pengalaman saya pribadi ya, poin-poin yang paling banyak membuat merek ditolak ya. Tahun ini kita udah menuju 200 merek ya, mau menuju 200 gitu. Yang kelima adalah ngeceknya lalai gitu. Apa ya, pengecekan kurang akurat lah, pengecekan kurang akurat ya. Kita ngecek nih, namanya ada yang sama nggak secara tulisannya, aman. Pengucapannya cek, nama aman ya. Logo visual aman. Wah aman nih, kemungkinan lolos nih gitu kan. Tapi ternyata kita cuma ngecek halaman pertama aja. Jadi di DJK itu kan ketika kita ngecek merek, kita masukin merek kita di kolom pencarian misalkan, namanya kebun desain, nanti kan akan muncul tuh nama-nama brand lain gitu ya. Kita cuma ngecek di page 1 misalkan, sedangkan page-nya itu ada misalkan 20, ada yang 10, tergantung nama yang kita pakai ya, ada yang 15 gitu, bahkan ada yang 100 mungkin ya. Kita ngecek nih satu-satu nih halamannya, sehingga tahu-tahu itu merek ada di halaman tertentu gitu, yang membuat merek kita ditolak. Lah kok saya ditolak ya, padahal kemarin waktu ngecek merek ini nggak ada. Nah itu banyak banget yang sering laporan gitu, bang saya udah daftar merek nih, dia bilang gitu, pas kemarin sih ketika pengajuan merek ini nggak ada, tapi kok merek saya sekarang ditolak karena mirip dengan merek ini gitu. Ya berarti kan ngeceknya tidak dalam, tidak akurat gitu ya. Satu gitu ya. Yang kedua, pengecekan juga kalau bisa jangan cuma di DJKI ya. Jangan cuma di DJKI, tapi juga di platform lain yang menyediakan pengecekan merek ya. Ya banyak platform lain, kalian bisa search sendiri ya. Gitu di alternatif lain gitu. Pengecekan, masukin lagi tuh nama kita, ada nggak, udah dipakai orang belum gitu. Patokannya sama, yaitu tulisannya dicek sama nggak, pengucapannya sama nggak, logo atau visualnya sama nggak gitu. Terus usahakan tidak boleh ngakal-ngakalin, dan pengecekannya kalau bisa akurat, maksudnya dibuka terus halamannya sampai benar-benar oke. Nah yang keenam, banyak orang ditolak itu karena mereka nggak ngecek bidangnya, bidang bisnis yang dijual apa. Misalkan kebun desain nih, kebun desain ya, sama kebun buah. Nah banyak netizen itu protes, bang ini kok kebun desain lolos, tapi kebun buah juga lolos, kata dia bilang gitu. Sama-sama kebun tapi lolos dua-duanya. Ya cek dulu dong bidangnya gitu ya. Bidang bisnis ya yang keenam. Bidang bisnisnya apa? Cek dulu dong bidangnya. Kalau kebun desain ngejualnya kan jasa kreatif. Kalau kebun buah ngejualnya kan buah-buahan. Itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi netizen itu kadang banyak yang
curhat ya, yang WA gitu, Bang, ini kok sama nih mereknya, tapi kok dua-duanya lolos. Itu gak dicek bidangnya tuh, ya. Jadi kalau bidangnya beda, biasanya ada kemungkinan lolos. Ada kemungkinan lolos. Ada kemungkinan ditolak juga, ada. Tapi kalau misalkan bidangnya benar-benar mirip, misalkan kebun buah sudah terdaftar, jualan buah. Saya kebun desain mau jualan buah juga. Akhirnya daftar merek lagi untuk jualan buah. Otomatis kebun desain itu ditolak karena sudah ada kebun buah. Gitu. Jadi itu ya. Poin yang keenam adalah bidang bisnisnya. Nah, sepengalaman saya daftar merek ya. 6 poin ini yang paling dominan yang bikin merek itu ditolak di DJKI ya. Jadi ini saya bocorin aja, jujur-jujuran aja ya. 6 hal ini yang paling banyak ditolak di DJKI. Penyebabnya ya, 6 hal ini. Jadi buat teman-teman yang mau daftar merek, usahakan dicek benar-benar mereknya ya, tulisannya, pengucapannya, visualnya, terus pengecekannya juga harus akurat ya. Jangan cuma pakai DJKI tapi alternatif lain juga pakai. Terus cek bidang bisnisnya ya, jangan coba ngecek namanya tapi ngecek bidang bisnisnya juga ya. Itu untuk teman-teman yang mau daftar sendiri, silahkan kalian lakukan pengecekan itu sendiri, dan ini poin-poin pentingnya saya udah kasih tahu. Nah, buat teman-teman yang mungkin, wah bang ribet banget ya daftar merek, ngeceknya gimana nih? Nah, teman-teman bisa juga pakai jasa kebun desain kalau mau daftar merek ya. Tinggal WA aja ke nomor yang ada di bawah. Kalau mau daftar merek, tinggal bilang, bang saya mau daftar merek nih, bantuin dong, nanti akan keluar tuh harganya dan juga syarat-syaratnya bagaimana ya. Tapi tetap di kebun desain juga saya tidak menjamin 100% lolos ya. Tetap walaupun sudah dicek ini oke semua, tetap tidak ada jaminan lolos ya. Saya nggak mau janji-janji palsu seperti pejabat ya. Pejabat-pejabat yang lagi pemilu. Jadi kita fair-fairan aja, nggak ada jaminan 100% lolos. Bahkan teman-teman mau ke konsultan yang terdaftar atau konsultan yang udah ternama, itu tidak ada garansi lolos ya. Itu aja video buat kali ini. Sekali lagi buat teman-teman yang lagi bisnis ya, jangan lupa daftar merek, karena daftar merek ini bisa bikin bisnis teman-teman scale up ya. Karena sekarang kan semua bisnis online itu, kalau mau jadi Shopee Mall, mau jadi Tokopedia Official Store, mau jadi TikTok Shop, itu wajib ada sertifikat merek gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.